Ada yang protes. Itu gitu. biasanya adalah santri-santri dari keluarga yang kurang paham tentang dunia pesantren. Oke. Ya, pernah kejadian ada santri baru sih, sebetulnya baru 10 hari mondok, orang tuanya datang, kemudian mau ketemu, tidak boleh. Nah, kan agak emosi ya. Kemudian kena, ya kalau begitu anak saya tidak jadi mondok, ya monggo. Ya, daripada nanti kita berikan kebebasan tapi berbahaya bagi yang lain. Tapi akhirnya tetap mondok atau tidak? Berhenti. Berhenti. Ya, tapi jadi hanya satu orang. Hanya satu orang. Dari hampir 1000 santri, satu orang 1000 kejadian. santri di Al-Falah. Di Al-Falah, ya. Bagaimana Pak Yai cara memberi pemahaman ini yang penting karena Iya. kan ya itu tadi tidak semua orang tua Iya. mau dan legowo ya. Karena Betul. sudah jarang ketemu, Mm-mm. sekalinya sambang nggak boleh. Betul. Apa ya, kalau orang tua biasanya kan meluk gitu kan, nggak Iya, boleh meluk betul. kayak gitu. Itu juga saya rasakan karena saya juga punya anak mondok ya di Heeh. Madura juga Heeh. seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pembaca Surya. Saat ini saya Yuni, reporter harian Surya di Kabupaten Jember, sedang bersama dengan Bapak PLT Bupati Kabupaten Jember, pelaksana tugas Bupati Kabupaten Jember, Bapak Kiai Haji Abdul Mukid Arif. Iya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. terima Selamat kasih siang Yun. sudah menerima saya Iya, iya, siang oke. ini di ruang kerja Iya, yang di sela-sela kesibukannya akhirnya bisa menerima saya. iya. Bincang-bincang kita siang ini sih Iya. tentang untuk ulang tahun Surya besok yang ke-31, Oke. 10 November 2020, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Pahlawan. Bertepatan Semoga dengan hari- Surya jadi pahlawan. Ya. Amin, ya. Iya, Harapannya juga begitu, Iya. melalui kerja-kerja kami, kerja jurnalistik kami, produk-produk jurnalistik di Iya. Harian Surya, di Tribun Network, diharapkan memang bisa menjadi pahlawan, Pahlawan, iya, iya. bagi betul. masyarakat Jawa Timur, Benar. Jember, Jawa Timur, Indonesia, dan Iya, semuanya, kayak gitu. iya. Nah, ini kebetulan kan sudah 8 bulan ini Pak Yai, kita Iya. kan Indonesia juga Berduka, dilanda, ya. dilanda pandemi. Iya. Dari 2 Maret sampai sekarang, pas 2 November ini Iya. masih gini, tapi kan kita sudah harus pada tatanan new normal, Iya. kita harus mengubah laku kita, Iya. bagaimana tetap sehat, Iya. tetap tangguh, Tapi tetap beraktivitas menghadapi pandemi ini. Iya. Jadi tagline yang di ulang tahun yang ke-31 ini adalah cerdas dan kreatif dengan ubah laku, Pak ya. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Nah, Kabupaten Jember sebagai salah satu juga yang terdampak, yang terkena ini Iya. juga 31 kecamatan dengan Iya. jumlah penduduk 2,5 juta. Iya. 2,5 juta ini kan otomatis juga menjadi PR Iya. bagi pemerintah Kabupaten Jember. Iya. Nah, saat ini Pak Yai Mukid memimpin Kabupaten Jember selama 72 hari mulai dari 26 September 2020 sampai 5 Desember nanti kayak gitu. Tentunya tidak mudah gitu kan, Benar. tidak mudah Benar, kayak gitu. benar. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember Pak Yai selama 8 bulan ini Iya. kemarin ketika apa ya, bahasa Jawanya itu der gitu ya, Iya, dilanda iya, pandemi benar, ini benar. datang, kemudian saat ini harus sudah
menghadapi kebiasaan baru, Iya. mengubah laku ini. Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, Pak? Baik Yun, terima kasih ya. Selamat ulang tahun juga untuk Terima Surya. kasih. Iya. Sebagaimana kita tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini, COVID-19 ini betul-betul menggoncang segala sendi kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian sebetulnya ini bukan hanya tugas dari pemerintah Kabupaten Jember, tapi seluruh lapisan masyarakat harus merasa bertanggung jawab untuk bagaimana kita memutus persebaran yang ada, karena itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Program yang dilakukan oleh Jember ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, sangat mengharapkan sosialisasi, mengedukasi masyarakat yang tidak pernah lelah untuk terbiasa menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan kita terbiasa menggunakan ini cuci tangan ya, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan itu sudah dilaksanakan di berbagai tempat ya, di pondok pesantren, kemudian di data kami ini kaum buruh, pedagang pasar, insan transportasi, nelayan, AS dan sebagainya, dan juga sudah dilakukan rapid test terhadap ya komunitas-komunitas yang kami sebutkan. Di dalam data kami, jumlah yang di rapid test untuk pedagang pasar itu ada 10.159. Oke. Pegawai instansi ada 7.129, kemudian santri dan pengasuhnya ada 40.673. Petugas coklit pilkada juga tidak terlepas dari perhatian kita untuk juga ikut di rapid test, itu sebanyak 5.854. Kemudian petugas kesehatan ada 10.543 dan UTBK UNEJ itu ada 3.713. Itu yang sudah dilakukan, dan selain dari itu juga di Jember ini sudah ada pesantren tangguh ya, ada 6 pesantren tangguh. Kemudian ada kampus tangguh, ada pasar tangguh, kemudian di mana dari sekian banyak lembaga yang kita jadikan sebagai katakanlah pilot proyek ya, sebagai percontohan. Misalnya di pondok pesantren itu ada 658 pondok pesantren, tetapi yang kita tunjuk ada sekitar 6 pondok pesantren tangguh bencana. Jumlah santri ada 50.000 santri. Bantuan santri yang pada awal pandemi ini mereka tetap bertahan di pesantren, tidak pulang karena berbagai pertimbangan. Itu kami kasih bantuan untuk keperluan sehari-hari mereka. Kemudian ada 40.673 santri yang dilakukan rapid test. Kemudian termasuk juga ini santri yang akan kembali ke pesantren, baik yang di Jember ataupun di luar Jember, itu kita sediakan transportasi. Jadi santri kumpul di satu tempat, kemudian rapid test, setelah itu tidak boleh ketemu dengan keluarga, tidak boleh langsung naik ke alat transportasi yang disediakan, langsung ke pondok pesantren yang dituju. Dengan maksud setelah rapid test tidak ada lagi interaksi dengan pihak lain. Termasuk juga perlengkapan sholat, ya, obat-obatan dan sebagainya. Itu yang dilakukan sampai saat ini. Kemudian yang berkaitan dengan pesantren tangguh ini, kampus tangguh, kemudian pasar tangguh, itu ada perhatian khusus memang, di mana sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terus kita lakukan. Ya sekitar itulah, penggunaan masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya ya. Fokus kepada pesantren tangguh Pak Yai, Iya, karena iya. juga Pak Yai Mukid juga Pak PLT Bupati ini adalah pengasuh Iya. pondok pesantren Al-Falah Karangharjo Silo. Iya betul. Nah, tentunya juga mengetahui tidak hanya struktur di pondok pesantren, Iya. tapi juga kultur di Ya, pondok pesantren. iya. Nah, khusus untuk pesantren tangguh, dan kalau saya melihat kan kayaknya Jember juga sempat menjadi percontohan ya, dilihat oleh daerah-daerah lain, Benar. terutama oleh wali santri. Iya. Seperti tetangga saya itu dia anaknya mondok di Pasuruan. Iya. Ketika itu ini kita cerita Iya, kayaknya iya. bisa untuk cerita Oke. kawan-kawan Pemkab ini. Dia awalnya karena di Pasuruan dan di pondoknya tidak ada fasilitas gratis untuk rapid. Nah, akhirnya tetangga itu saling berkomunikasi dan mencoba memanfaatkan fasilitas rapid gratis yang diberikan oleh Pemkab Jember. Iya. Nah, ini adalah salah satu saya pikir salah satu
contoh bagus gitu ya, Iya, contoh iya. bagus. Nah, dari situ sebenarnya dari yang sudah dilakukan khusus untuk pesantren Tangguh ini Pak Yai, apakah bisa menekan keberhasilan dalam menekan penyebaran virus corona ini seperti apa? Iya, betul. Jadi berkaitan dengan santri ya, secara keseluruhan memang Jember melakukan langkah-langkah yang menurut saya sangat tepat dan strategis, di mana setiap santri itu yang akan kembali ke pondok pesantren rapid test dulu, dan itu gratis, semuanya ditanggung oleh Pemkab, termasuk juga penyediaan transportasi. Kenapa kita melakukan itu? Karena berkaitan dengan penekanan angka persebaran, saya kira santri ini lebih aman berada di pesantren daripada kemudian di rumah mereka jalan kemana-mana, kemudian lebih aman di pesantren. Nah, mengapa kita lakukan begitu ketat? Setelah rapid test, naik alat transportasi, kemudian sampai di pesantren diserahkan kepada pengasuh, dan tentunya pada waktu itu sudah disampaikan agar pengasuh pondok pesantren itu betul-betul menjaga santri, sehingga ketika anak-anak sudah berada di pesantren, itu interaksi dengan masyarakat luar harus betul-betul dibatasi, termasuk dengan orang tuanya. Ya, di tempat kami misalnya, santri sudah berada di dalam, nanti kalau misalnya ada santri sakit, pulang ke rumah, ketika akan kembali, mereka harus melakukan rapid test ulang. Dan ketika anak-anak sudah berada di pondok, itu biasa tidak bisa ketemu dengan orang tuanya. Kalau di tempat kami memang hanya dari gerbang ke asrama memang kelihatan, tetapi pakai ya handy talkie ya, untuk pakai itu. Tetapi untuk bersalaman ketemu langsung tidak bisa. Jadi kalau misalnya bawa barang-barang, mereka disemprot disinfektan dulu, kemudian baru diserahkan. Ada petugas yang sudah disediakan. Jarak antara penyambang orang tua dengan santri ya bermacam-macam sih. Kalau di tempat kami mungkin ada sekitar 15 meter lah. 15 meter? Iya, 15 meter. Berbicara memakai handy talkie. Iya, handy talkie. Jadi mereka, kami menyampaikan kepada para orang tua itu dilakukan semata-mata dulu keselamatan kita semua. Karena wali santri kan mereka kemana-mana. Jadi mungkin berdagang, mungkin jadi ketemu dengan kita kan nggak tahu. Mereka mungkin bisa kelihatan sehat ya, tetapi siapa tahu mereka OTG, orang tanpa gejala. Maka untuk menyelamatkan putra-putrinya, mereka harus ikuti protokol kesehatan seperti itu. Dan alhamdulillah masyarakat dan wali santri sangat memahami itu. Tidak ada yang protes Pak Yai ini. Pak Yai, ada yang protes. Itu biasanya adalah santri-santri dari keluarga yang kurang paham tentang dunia pesantren. Ya, pernah kejadian ada santri baru sih, sebetulnya baru 10 hari mondok, orang tuanya datang, kemudian mau ketemu tidak boleh. Nah, kan agak emosi ya. Kemudian kena, ya kalau begitu anak saya tidak jadi mondok, ya monggo. Ya, daripada nanti kita berikan kebebasan tapi berbahaya bagi yang lain. Tapi akhirnya tetap mondok atau tidak? Berhenti. Ya, tapi hanya satu orang. Hanya satu orang. Dari hampir 1000 santri, satu orang 1000 santri di Al-Falah. Di Al-Falah ya. Bagaimana Pak Yai cara memberi pemahaman ini yang penting karena kan ya itu tadi tidak semua orang tua mau dan legowo ya. Karena sudah jarang ketemu, sekalinya sambang nggak boleh. Kalau orang tua biasanya kan meluk gitu kan, nggak boleh meluk kayak gitu. Itu juga saya rasakan karena saya juga punya anak mondok ya di Madura juga seperti itu. Yang penting menurut saya adalah pendekatan dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat ya. Kalau misalnya masyarakat pesantren kita menggunakan pendekatan agama. Jadi bagaimana semestinya kita menyikapi wabah yang seperti ini. Ada yang mengatakan seperti akan dibenturkan dengan ajaran agama. Sholat aja kok tidak boleh, sholat id kok malah lebih takut ke corona daripada kepada Allah. Bukan seperti itu. Justru kita melakukan pembatasan semacam itu karena emang ya takut kepada Allah ya. Jadi kita memang diperintahkan kalau dalam agama itu tidak boleh membunuh diri. Bunuh diri itu bisa seperti ini, bisa juga terjun ke suatu medan yang memang betul-betul bermasalah gitu ya. Jadi ya yang paling penting menurut saya adalah bagaimana bisa menjelaskan kepada masyarakat itu dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Saja kalau misalnya sebagai PLT Bupati, kalau masyarakat saya kan sering ketika ketemu dengan masyarakat di suatu tempat saya tanya, Bapak Ibu ini pakai masker enak nggak? Jujur loh Mbak. Mereka menjawab, nggak enak. Pengap gitu. Bener ya, pengap. Ngomong terganggu dan sebagainya. Saya katakan,
Yang merasakan tidak enak itu bukan hanya panjenengan. Saya juga merasakan tidak enak. Tetapi mengapa ini dilakukan adalah untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita. Jadi saya kira faktor sosialisasi dengan bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat menjadi sangat penting menurut saya. Ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi, betul. Menyampaikan ini supaya tidak juga menimbulkan kontroversi, tidak menyinggung kayak gitu dan lebih mengena. Betul. Karena memang kalau di pesantren itu ada istilah kaliminas biqadri uqulihim. Jadi kalau berbicara dengan seseorang, sesuaikan dengan tingkat intelektual mereka ya. Kalau kita bicara dengan tenaga kesehatan, dokter ya tentunya ya begitu. Tapi kalau bicara dengan orang kampung, ya harus dengan bahasa kampung. Iya, itu menjadi faktor komunikasi itu menjadi sangat penting menurut saya. Apa yang sulit Pak Yai selama menjalankan program penanganan COVID ini karena kan menghadapi berbagai macam karakter. Berbicara tentang Kabupaten Jember ada aneka budaya kita di Pendalungan kayak gitu. Apa yang mungkin menjadi kendala? Tentang bagaimana menyadarkan masyarakat itu. Menyadarkan masyarakat kita ini adalah masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan yang beraneka ragam, terutama di daerah pinggiran ya, di daerah pinggiran. Itu menjadi salah satu yang menjadi perhatian kami. Jadi bagaimana kita datang ke daerah pinggiran, mereka itu tidak biasa pakai masker dan sebagainya. Oleh karena itu maka kesulitan-kesulitannya semacam ini menurut saya, seperti saya katakan di awal, pandemi ini bukan hanya masalah Pemkab, tetapi masalah kita semua. Makanya beberapa waktu yang lalu saya mengundang kurang lebih ada 60 tokoh agama ke Pemkab ini. Saya sebetulnya sih mau minta tolong karena Jember sedang ada ini pilbub, kemudian dalam kondisi corona, saya minta tolong kepada para tokoh untuk membantu kami bagaimana Jember tetap adem dan bagaimana mereka juga membantu kami untuk bagaimana masyarakat bisa sadar ya, bisa dalam kehidupan new normal ini kan itu harus dipahami oleh masyarakat. New normal itu kan bukan berarti kita normal betul ya, tetapi kita ya seperti dikatakan tadi kita berhati-hati disebabkan karena wabah pandemi, tetapi kegiatan ekonomi harus tetap berjalan. Oleh karena itu maka protokol kesehatan itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Nah, berbicara tentang yang telah dicapai Pak Yai, mungkin tentang persentase sampai sekarang berapa angka yang telah dicapai ya? Kemarin itu ya. COVID untuk apa yang dilakukan oleh Satgas di Kabupaten Jember ini, dan saya sangat bersyukur Jember ini sinergi antar Forkopimda itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, dan kami sangat merasakan itu. Maka kemudian bisa kita lihat sejak awal Maret sampai saat ini di mana terus kita usahakan, dan sampai saat ini masih belum ada vaksin yang bisa kita pakai untuk mengatasi ini. Di dalam data ini ada case fatality, persentase meninggal Kabupaten Jember itu ada 4,5%. Ini lebih rendah ya, lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang 7,19% ya. Jadi Jember hanya 4,5% tingkat persentase meninggal. Kemudian yang kedua, insiden rate Kabupaten Jember itu 45 per 100.000 penduduk. Ini berarti jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional yang 135 orang per 100.000 penduduk. Jadi Jember 45 per 100.000. Provinsi aja 123 per 100.000, Jember 45. Kemudian recovery rate, tingkat kesembuhannya di Kabupaten Jember itu 85,85%. Ini berarti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data nasional yang 80,51% ya, lebih tinggi sekitar hampir 6%. Dan ini merupakan sebuah hal yang harus disyukuri, tetapi kemudian oleh karena COVID-19 sampai saat ini masih belum bisa kita atasi, maka upaya yang telah dilakukan sejak awal sampai saat ini, dan ini harus terus ditekankan ke depan sampai pada saatnya nanti
COVID ini semoga segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Nah, amin. iya. Nah, kalau saya amati beberapa hari terakhir ini kan per hari itu ada kasus baru cukup Iya. banyak, Pak Yai. Iya. Di satu sisi juga sampai Desember nanti Jember menghadapi pilkada ya. Pilkada, Saat ini betul, sudah ada betul. tahapan kampanye. Iya. Kok rasanya gimana ya? Kasus baru muncul cukup Iya, banyak iya, belasan per betul, hari, betul, terus betul. ada juga kegiatan yang harus berjalan. Nanti apa yang Iya, ini akan dilakukan oleh Pemkab ini nanti? Bener, memang akhir-akhir ini yang kita lihat itu yang terjadi di Jember adalah ini munculnya klaster-klaster perkantoran ya. Misalnya di lingkungan perguruan tinggi itu pernah terjadi, tetapi alhamdulillah sudah bisa diatasi. Kemudian pernah di kantor kejaksaan, juga kemudian kantor pengadilan, dan bahkan di Pemkab sendiri ada yang salah seorang Pol PP itu yang meninggal positif ini. Dan ini memang yang terjadi. Oleh karena itu maka kemudian yaitu tadi, jadi upaya-upaya yang telah kita lakukan dari awal sampai sekarang itu harus semakin ditegaskan ya. Kita tidak boleh merasa lelah, ya kita tidak boleh berhenti kita mengkampanyekan untuk bagaimana melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 ini. Terlebih lagi kita saat ini yang paling berat ini, kita sedang melaksanakan pilbub. Kalau pemilihan itu kita sudah hafal ya. Pilbub, pilpres, pilkup, pilek, pilkades, itu sudah hafal sekali. Tetapi melaksanakan pemilu di saat pandemi baru saat ini. Iya. Maka kemudian peraturan tidak boleh ada kampanye akbar, mengumpulkan orang maksimal hanya 50 orang, dan makanya ada sebagian mengatakan pilbub sekarang kurang greget karena tidak kumpul banyak-banyak. Ya gimana lagi, memang harus ini lakukan dalam rangka untuk keselamatan kita semua. Bahkan sebetulnya seperti disampaikan Presiden dan saya sangat paham itu, para calon ini mestinya dalam materi kampanye itu kampanye tentang COVID. Karena seandainya mereka nanti ditakdir oleh Allah memimpin Jember jadi Bupati Wakil Bupati Jember dan dilantik pada mungkin pertengahan Februari nanti, pada saat itu memang sedang COVID mesti sedang terjadi di sini. Apa yang akan mereka lakukan dari aspek kesehatan, dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, ini betul-betul harus ya persiapan yang matang. Jangan berpikir bangun jembatan segala macam. Ya kalau mereka mau ya silakan. Tetapi kondisi yang ada saat ini, bahkan seperti kita tahu yang ada sekarang aja, misalnya seperti anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Indonesia itu oleh Kementerian Keuangan sudah diperintahkan untuk refocusing, relokasi secara radikal, yaitu tadi masalah kesehatan, ekonomi, dan jari pengaman sosial ini. Saya kira itu ya. Kalau Pak Yai melihat saat ini seperti apa kedisiplinan masih di tahap pilkada, kedisiplinan dalam terkait penerapan 3M itu di protokol kesehatan. Iya. Secara umum saya kira mereka cukup memperhatikan ya. Karena mereka juga akan dinilai oleh masyarakat. Masyarakat sudah tahu sekarang sedang dalam kondisi seperti ini. Hanya saja memang mesti ada mungkin 1-2 pelanggaran-pelanggaran yang paling banyak terjadi itu adalah ini jaga jaraknya. Jaga jarak, kemudian penggunaan masker dan sebagainya. Oleh karena itu maka ya seperti saya katakan tadi, persoalan COVID-19 ini di Jember bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember, tapi tanggung jawab kita semua. Saya sangat yakin kalau Pemkabnya, para tokohnya, tokoh agamanya, kiainya, pendetanya, romonya, semuanya menyuarakan dengan pesan yang sama, insya Allah akan sangat berarti dalam rangka untuk ini membatasi ya, menghentikan persebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Pak Yai, kembali ke pesantren Tangguh, ada yang lupa saya tanyakan. Ketika cara-cara tadi dilakukan oleh Pemkab Jember itu, ada tidak sampai lonjakan di pesantren, di pondok pesantren? Karena di beberapa daerah itu kan ternyata kan lonjakannya itu penyumbang terbesarnya juga di pondok pesantren. Kalau di Kabupaten Jember seperti apa? Betul. Saya kira data terakhir yang saya tahu itu dari lebih kurang 100 pesantren di Indonesia, itu ada 4.000 santri yang terpapar.
Di Jember beberapa waktu yang lalu pernah terjadi di salah satu pesantren di Ampulu, ada dua pesantren di Ampulu dan satu lagi saya lupa, ada sampai 18 positif itu. Maka kemudian ketika terjadi semacam itu, maka kami dari Satgas dengan melalui nakes yang ada, tenaga kesehatan, bergerak cepat. Bagaimana melakukan langkah-langkah rapid, kemudian swab, kemudian isolasi, dan apa langkah-langkah yang dilakukan. Karena itu menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena sebagaimana kita tahu, kalau sholat Id aja, yang setahun sekali, itu diatur sedemikian rupa, jarak. Bahkan disarankan untuk sholat Id di rumah. Itu padahal soalnya setahun sekali. Santri itu yuk 24 jam, full day and night. Kumpul dalam satu komunitas seperti itu. Itu harus betul-betul dijaga dan harus selalu dipantau. Dan kami selalu memantau itu. Ketika ada gejala, kami harus gerak cepat. Dan alhamdulillah kemarin di salah satu pesantren, itu malah terjadinya bukan di pesantren. Karena katanya pesantren ada kegiatan keluar, ternyata pulangnya bawa oleh-oleh. Iya. Tapi saya kira sampai ada lonjakan khusus di pesantren tidak ada ya sebenarnya? Saya kira tidak ada. Kalau di Jember, alhamdulillah ya. Sampai saat ini tidak ada. Jadi kan, memang ada kemarin itu yang terjadi. Memang ada banyak klaster, tapi tidak. Maksud saya pesantren ini sampai menjadi yang menonjol kayak gitu. Enggak ada ya. Tidak sampai seperti ya, itu. Di kabupaten lain kayaknya pernah terjadi, tapi di Jember sampai. Kalau catatan kami memang ada di beberapa tempat ini menonjol dalam artian jumlahnya banyak. Bener. Lebih dari 100 hanya di satu pesantren kayak gitu kan. Alhamdulillah di Jember sampai saat ini, padahal di Jember ini ada sekitar 600 pesantren di Jember ya. Itu tidak terlepas dari peran kiai ya, peran pengurus pondok untuk bagaimana menerapkan protokol kesehatan di masing-masing pesantren itu. Ya. Pak Yai, kalau menurut Pak Yai ini kan juga akhirnya butuh nih di sebuah komunitas, di sebuah tempat perlu seorang penggerak untuk bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Jadi seperti Pak Yai memimpin Jember, akhirnya menjadi ikonnya Jember. Saya sebagai pemimpin juga harus menjadi penggerak ubah laku. Perlu nggak tidak di setiap daerah, di setiap komunitas, di kalau mungkin di desa, di kecamatan atau di komunitas itu perlunya seorang yang menjadi penggerak ubah laku. Minimal menjadi wasit lah atau betul. Iya, seperti itu. Saya kira sangat dalam pertemuan kemarin dengan rapat lengkap di jajaran Satgas COVID-19 yang di Jember ini memang kami mengusulkan itu. Jadi memang harus semakin banyak orang-orang yang bagaimana bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat di setiap komunitas. Kalau pesantren itu gampang kan, kiainya nanti yang akan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya sebetulnya menurut saya, di setiap komunitas itu harus ada orang yang bertanggung jawab memantau perkembangan yang ada. Jadi setiap pesantren itu ada Satgas COVID-19 di pesantren. Sehingga setiap ada gejala, ada santri sakit, gejalanya gimana? Nah, kalau itu sudah mengarah kepada gejala, mereka lah yang harus proaktif. Dan ini di perkantoran itu harus ada yang betul-betul jangan sampai kemudian ada orang merasa meriang-meriang, sesak nafas, kemudian gini hanya secara pribadi mereka, saya kira tidak cukup itu. Jadi setiap komunitas itu harus ada yang betul-betul bisa memantau, karena yang sangat kita khawatirkan kan bukan hanya satu orangnya, tetapi persebarannya kepada yang lain. Ketika terjadi satu kasus, segera ditangani, insya Allah itu mungkin akan lebih efektif lah untuk tidak terjadi persebaran kepada komunitas yang lebih luas ya. Ibu Nyai kan juga ketua PKK, Kota Tim Penggerak PKK, tim penggerak PKK di rumah juga ngopeni 1000 santri itu dari Nyai. Jadi bagaimana kolaborasi antara Pak Yai dengan Pak Yai Muki dengan Ibu Maimunah dalam program ini menangani COVID ini? Benar, saya memang dengan Ibu Nyana, malah kalau saya kadang-kadang merasakan Bu Mumun yang lebih tegus daripada saya. Gitu? Iya, masa saya datang dari kantor nyampe rumah, ganti baju, mandi gitu ya. Karena seharian ketemu siapa saja gitu kan. Bahkan yang kerja batu-batu masak di rumah aja, ketika belanja dari pasar nyampe rumah sudah di stop di pintu itu. Cuci tangan. Gitu. Ya.
Dan itu dilakukan selalu baik di kegiatan-kegiatan PKK, sosial, bahkan kan itu ada program 1 juta masker atau apa ya. Itu PKK sangat aktif sekali memberikan penyadaran itu. Dan di pesantren ya seperti itulah. Saya kalau dengan Bu Mumun biasa ke santri putri, kadang-kadang kan ada anak-anak pakai masker gitu. Kemudian saya gojlokin. Kalau pakai masker bukan seperti itu oto. Ketika kamu masih bayi tak akan gini karena jadi diajari gitu ya. Saya memang lebih inilah kalau kepada anak didik itu lebih kepada memberikan contoh. Ya, baik kalau misalnya pas di pesantren ada sampah, saya nggak usah ngomong, ada pesantren saya ambil, saya masukkan. Itu biasa anak-anak sudah merasa sendiri. Ya, saya kira saya setuju bahwa ada ungkapan bahwa contoh nyata itu jauh lebih berpengaruh daripada kata-kata. Iya. Jadi termasuk sekarang penerapan 3M, prokes itu juga beri aja contoh nyata gitu ya. Benar. Daripada kampanye koar-koar kayak gitu. Benar. Nah, itu kan masyarakat sebetulnya sangat perlu untuk diedukasi ya, untuk dididik, dan ketika contoh-contoh itu diberikan oleh banyak orang, apalagi oleh tokoh panutan. Tokoh panutan masyarakat. Kayak Kiai Romo itu kan punya jamaah. Ketika mereka sudah datang, pernah saya datang ke sebuah acara di kampung itu ketika hari libur, saya pakai masker. Nah, keluarga yang saya datangi kemudian buru-buru cari masker. Padahal saya tidak nyuruh mereka. Tidak nyuruh ya, kayak gitu, sungkan itu. Pak ini, Pak Yainya. Itu saya kira lebih baik. Lebih mengena juga. Betul, lebih mengena ya. Ini Pak Yai, selanjutnya untuk kiat sukses ini dalam menghadapi pandemi, memutus mata rantai COVID ini nanti apa kalau dari Pak Yai? Kalau menurut saya kampanye kepada masyarakat itu harus terus dilakukan di berbagai kesempatan. Bahkan saya kemarin ini menginspirasi menurut saya. Saya kebetulan ada tugas di Batu Malang, di lampu merah. Ketika lampu merah itu kemudian ada himbauan untuk bagaimana kita menggunakan masker, jaga jarak. Saya kira yang namanya sosialisasi kepada masyarakat, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, itu harus terus dilakukan di berbagai tempat, di pasar ya, kemudian di pengajian-pengajian. Makanya saya kemarin ketika ketemu dengan para kiai, kalau kemarin mungkin ceramah tentang sholat, tentang surga, tentang neraka. Untuk saat ini ceramah tentang COVID ini. Tentang COVID ya. Bagaimana pandangan agama ketika kita dihadapkan kepada hal semacam ini. Kalau bagi Islam, bagi para kiai, apa mungkin yang harus dimasukkan dalam dakwahnya tentang COVID ini, Pak Yai? Saya cuman pernah saya pernah mondok Yun. Jadi dulu diajari ada sebuah kaidah itu mengatakan begini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan, menolak bencana, menolak wabah harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, itu harus didahulukan ya. Jadi kalau Arabnya itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menolak bencana, menolak kerusakan itu harus kita lakukan pertama daripada mengambil manfaat. Artinya katakanlah misalnya kita ada kesempatan untuk mengambil, apakah itu mencari ilmu, apakah itu berdagang, itu kan manfaat. Tetapi kalau ada mafsadah, ada kerusakan, itu yang harus dilakukan dulu. Ya, jangan kita berenak-enak ngaji, berenak-enak belajar, sementara ada wabah. Wabahnya yang harus kita tangani dulu, baru kemudian kita manfaat apa yang dari kegiatan-kegiatan itu yang bisa dilakukan. Itu kalau orang pondok biasa hafal sekali dengan itu. Dan ini kalau dari pengamatan Pak Yai, teman-teman ulama, teman-teman kiai di Jember mulai tidak mengkampanyekan tentang menolak wabah, menolak kerusakan, itu harus didahulukan. Hanya memang kadang-kadang ada sih tokoh-tokoh agama itu yang ada yang tidak percaya dengan COVID. Kalau itu pun tidak percaya dengan COVID. Saya juga tidak tahu harus berbicara apa, Pak Yai. Kalau saya mengatakan begini, saya mencontohkan diri sendiri kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu. Saya Kiai bisa mengaji Al-Quran dengan tajwid yang baik walaupun sedikit-sedikit. Saya bisa baca kitab kuning, belajar gramatika bahasa Arab sedikit-sedikit. Tapi kalau masalah virus Kiai, saya bukan bidangnya.
Oleh karena itu, ketika sudah berkaitan dengan masalah virus, kita harus banyak mendengarkan nasihat dari ahlinya, dari para dokter gitu. Alhamdulillah itu nampaknya lebih mudah diterima oleh saya sekali 2 kali ketemu dengan yang semacam itu. Okay. Ya. Dan kalau saya lihat sinergi kalau di Kabupaten Jember sinergi dengan antar pihak ini sangat kondusif ya, sangat sinergi sekali. Kapolres ya, Pak Dandim itu dengan jajarannya sampai ke tingkat desa ya, Babinsa, Babin Kaptipmas itu sangat bagus sekali, sangat kondusif, sangat produktif sekali. Jadi berbagai kegiatan rasanya tidak pernah ada yang tidak diikuti oleh ketiga unsur ini. Kami dari BPBD, Satpol PP, kemudian ya ini kalau menurut saya bahwa kebersamaan di tingkat Forkopimda ini harus ditularkan kepada tokoh di tingkat desa, kelurahan, agar supaya sinergi semacam ini betul-betul memberikan nilai tambah yang sangat bagus lah untuk mengatasi persoalan-persoalan, termasuk juga masalah COVID-19 itu ya. Terakhir Pak Yai, iya. Pesan Pak Yai sebagai PLT Bupati Kabupaten Jember dalam kaitan dengan COVID ya. Kaitan dengan COVID terutama untuk masyarakat Jember. Iya. Pada saat ini kita sedang melaksanakan pemilihan bupati di Jember. Saya sangat mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jember untuk bisa melaksanakan haknya memilih pemimpin nanti pada tanggal 9 Desember dengan datang ke TPS. Karena saya katakan memilih pemimpin itu wajib. Kita tidak bisa membayangkan kalau satu komunitas tidak ada pemimpinnya ya. Satu keluarga aja tidak ada pemimpinnya. Apalagi Jember dengan 2,5 juta penduduk ini harus ada pemimpin. Persoalan beda pilihan itu sesuatu yang biasa. Kita harus jaga persatuan, persaudaraan, itu beda pendapat tidak mesti harus berselisih. Kemudian yang tidak kalah pentingnya karena kita melaksanakan pilbub di saat COVID-19, kami sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk betul-betul menerapkan prokes ya, protokol kesehatan COVID-19, sehingga nanti pilbubnya berjalan dengan aman, lancar, masyarakatnya juga aman dan sehat. Ya, saya kira mungkin itu yang sangat saya harapkan kepada masyarakat Jember kesemuanya. Oke. Ya. Pak Yai, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Ini sudah panjang lebar ini. Nanti selain di video nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Ya. Terima kasih Pak Yai telah memberikan edukasi kepada masyarakat gitu melalui kanal kami. Semoga ini nanti masyarakat benar-benar memang melaksanakan protokol kesehatan. Sayalah yang berterima kasih. Kalau tidak diajak ngobrol-ngobrol Yuni, bagaimana apa yang ada dalam pikiran saya bisa didengar oleh banyak orang. Makasih banyak Yuni. Terima kasih kepada Surya. Demikian ngobrol-ngobrol kami, ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Kiai Haji Abdul Mukid Arif, Laksana Tugas Bupati Kabupaten Jember. Saya akhiri bincang-bincang siang hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.